Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya, Lusandra Dewi Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Gresik. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, semua anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus terlebih dahulu memahami tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memperhatikan 3 aspek berikut ini, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana murid berada. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid meliputi lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, bicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapat murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai macam penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi ketiganya. Yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan perorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pengembangan berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menentukan murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.